Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Direktur Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, Ibu Dr. Raudatul Hidayah, SEME AKCE. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen Universitas Andalas. Yang kami hormati, pemateri seminar kita pada hari ini, Saudari Azana Adla SAK. Yang kami hormati, Ibu moderator kita pada hari ini, Ibu Silmi SEMAK. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum. Selawat beserta salam untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang kami hormati, selamat datang di webinar series 2 yang diadakan oleh Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas yang mengangkat topik eksplorasi data refinitiv icon dalam penelitian akuntansi dan bisnis. Untuk mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Pusat Pengembangan Akuntansi sekaligus membuka webinar kita pada hari ini. Kepada Ibu Dr. Raudatul Hidayah, SEME AKCE, disilakan. Terima kasih, Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini untuk mengikuti webinar series kedua dari Pusat Pengembangan Akuntansi dengan judul Eksplorasi Data Refinitiv Icon dalam Penelitian Akuntansi dan Bisnis. Selanjutnya, kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah kita bisa dari berubah dari kegelapan ke keadaan yang baik seperti saat ini. Kita dapat mengikuti berbagai pengetahuan ya yang ada pada saat ini. Pada hari ini kita webinar kedua di PPA dengan judul ini, dan diharapkan akan menambah pengetahuan terutama bagi kita peneliti-peneliti untuk mendapatkan data dari data, terutama data keuangan untuk orang akuntansi dan bisnis. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka webinar kita pada hari ini kita mulai. Terima kasih kepada seluruh partisipan, baik dosen akuntansi dan dosen FEB UNAN terutama, dan teman-teman dari seluruh Indonesia yang berkenan hadir pada hari ini. Selamat menikmati pengetahuan baru dari peneliti muda kita, Azana, dan marilah kita
eh, dengarkan paparan dari Adzana. Sekian dari saya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Anissa. Terima kasih, Anissa. Baik, terima kasih kepada Ibu Raudatul. Selanjutnya, sesi dokumentasi kegiatan kita pada hari ini. Kami harapkan kepada seluruh hadirin untuk dapat mengaktifkan kameranya dan sesi dokumentasi ini akan dibantu oleh panitia. Baik, mungkin langsung saja kita laksanakan sesi dokumentasi kita. Saya akan pandu 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya sesi dokumentasi kita tadi, maka berakhir pula lah acara pembukaan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, kita akan memasuki acara utama kita, dan pada hari ini, kita akan dipandu oleh Ibu moderator kita, yaitu Ibu Silmi M. Akla, yang merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Karena kita telah bersama dengan Ibu moderator kita, kepada Ibu Silmi, silakan. Terima kasih, Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Salam penghormatan saya tumpangkan kepada pembicara sebelumnya. Sebelum kita masuk ke acara inti kita, yaitu pemaparan materi oleh Ibu Adzana Adlah, saya bacakan dulu sedikit background atau CV dari Ibu Adzana Adlah, narasumber kita. Jadi Ibu Adzana Adlah ini sudah banyak ya, cukup banyak pengalaman kerjanya di usia yang masih muda. Ibu ini pernah menjadi staf akuntansi di kantor jasa akuntan Azizul Hakim di Kota Padang di tahun 2022 sampai 2023. Kemudian pernah bekerja juga sebagai junior auditor di kantor akuntan publik Dr. Andes Bambang Mujiono dan Widiarto di Jakarta. Kemudian pernah menjadi staf akuntansi magang di Universitas Andalas. Ini terkait aplikasi Saku. Ini sebagai ini ya untuk penyusunan dokumen keuangan SP2D di rektorat ya. Oke, kemudian pernah juga mengajar sebagai asisten dosen di mata kuliah manajemen keuangan terhitung di tahun 2022. Kemudian pernah menjadi staf keuangan dan barista di 30 Days Cafe, Tebing Tinggi Indonesia. Gitu. Kemudian untuk pendidikan, Ibu Adzana ini sarjana akuntansi, program fast track di Universitas Andalas. Kemudian magister akuntansinya dia konsentrasinya itu di akuntansi manajemen. Oke, kemudian untuk pengalaman organisasi itu pernah menjadi koordinator acara photo booth di kegiatan Accounting Week Unan 2021. Kemudian pernah menjadi staf Komisi 3 di Dewan Perwakilan Mahasiswa FEB Unan. Kemudian pernah menjabat sebagai sekretaris dan bendahara di BEM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Oke, kemudian untuk pelatihan dan prestasi, pernah sebagai paper presenter di Fourth National Conference on Accounting and Fraud Auditing, kemudian di The International Conference on Economics and Business di tahun 2023. Kemudian beliau juga pernah mempublikasikan artikel ilmiah di Jurnal Sudirman Accounting Review, itu Sinta 4, dan di International Journal of Economic and Business di tahun 2023. Kemudian mengikuti pelatihan brevet pajak A dan B terpadu di tahun 2022. Oke, nah itu sedikit tentang narasumber kita. Nah, bagaimana kabarnya Ibu Adzana? Ya, alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah sehat ya, Bu.
Alhamdulillah, Bu. Oke, nah jadi yang sudah kita tunggu yaitu penyampaian materi webinar dengan tema eksplorasi data definitif Icon dalam penelitian akuntansi dan bisnis. Kepada Ibu Alzana Adla dipersilahkan. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu, untuk materinya. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas untuk mengeksplorasi bagaimana sih penggunaan dari data stream dari Refinitiv Icon data stream ini untuk menunjang penelitian-penelitian terutama dalam bidang akuntansi. Nah, baiklah sebelumnya terkait penelitian, terkhususnya untuk penelitian-penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan data sekunder, itu kan biasanya kita membutuhkan data atau mendapatkan data itu dengan cara manual, atau dengan kata lain kita menggunakan atau mencari data tersebut satu persatu dengan membuka laporan keuangan dari masing-masing perusahaan. Nah, bayangkan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, jika kita harus meneliti lebih dari 100 perusahaan misalnya, untuk 5 tahun penelitian saja, kurang lebih kita harus membuka sebanyak 500 laporan, dan kita harus menelaah atau mencari sendiri data-data yang kita butuhkan. Nah, tentunya tahapan itu merupakan tahapan yang paling lama memakan waktu dan memakan tenaga dalam proses penelitian kita. Nah, untuk itu seiring dengan berkembangnya teknologi, maka perkembangan teknologi itu juga dapat kita manfaatkan dari segi penelitiannya, yaitu salah satunya dengan dikembangkannya sebuah database yang bernama Refinitiv Icon Thomson Reuters. Nah, Refinitiv Icon Thomson Reuters ini merupakan database yang memuat begitu banyak data-data keuangan di begitu banyak perusahaan di seluruh dunia. Yang ketika mengaksesnya, itu terdapat dua cara. Yang pertama adalah dapat menggunakan web dengan memanfaatkan fitur screener, dan maupun dapat menggunakan data stream berbasis Excel. Nah, seperti yang dibahas tadi, Refinitiv Icon itu merupakan sebuah database di mana dia menggunakan suatu software yang dirancangnya sendiri. Jadi dia menganalisis, dia mengambil laporan yang dipublikasikan oleh perusahaan, kemudian menggunakan software yang mereka punya, mereka tuh menganalisis dan mengklasifikasikan data-data yang dibutuhkan. Nah, dengan kata lain, data stream ini adalah database yang menyediakan data time series terkait dengan data-data keuangan, data saham, bahkan sekarang data stream itu juga telah berkembang dengan menyediakan data-data terkait ESG. Nah, baik, untuk metode pencariannya tadi kan disinggung dapat menggunakan dua, yaitu menggunakan web maupun menggunakan Excel. Nah, jika menggunakan web, Bapak Ibu, dia akan sebenarnya terlihat lebih mudah dalam penggunaannya. Namun, dia terdapat keterbatasan, yaitu di mana dia itu hanya mampu mengakses perusahaan hanya sebanyak 5.000 data. Nah, contohnya di sini kita ambil Cina. Untuk Cina sendiri, perusahaan publik yang ada di Cina itu sekarang itu berjumlah 5.435 data. Nah, ketika Bapak Ibu ingin menarik data menggunakan web, maka Bapak Ibu harus terlebih dahulu memfilter agar data yang nantinya termuat di bagian sini itu berjumlah di bawah 5.000, maka data tersebut baru akan muncul. Nah, selain itu, ketika menggunakan web juga terdapat beberapa keterbatasan seperti penyamplingan berulang. Nah, jika Bapak Ibu sebelumnya telah menarik data dari sini dan diekspor ke Excel seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu ternyata ada data yang kurang dan harus mengambil ulang, artinya Bapak Ibu tuh
harus melakukan penyimpolan ulang jika sebelumnya Bapak Ibu telah mendapatkan sampel-sampel perusahaan yang fix yang akan digunakan. Nah, mengatasi hal tersebut, maka ternyata Refinitiv itu lebih memudahkan, yaitu dengan menyediakan fitur untuk menarik data menggunakan Excel langsung. Nah, kalau dari web tadi kan misalnya nanti setelah muncul data-data yang Bapak Ibu dan rekan-rekan butuhkan. Nah, kemudian kita akan ekspor. Bayangkan jika ternyata terdapat kesalahan dalam pengambilan data, misalnya salah dalam pengambilan tahunnya, otomatis semakin banyak file-file yang akan Bapak Ibu download dan nantinya akan memenuhi penyimpanan di komputer Bapak Ibu, serta mungkin akan nantinya akan membingungkan. Jadi filenya kira-kira yang saya edit yang mana ya. Jadi untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih detail tentang penggunaan Refinitiv Icon dengan menggunakan Excel. Oke. Nah, sebelum kita menggunakan Excel, terlebih dahulu kita harus menginstal software Refinitiv ini. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah mendownloadnya. Sebelum kita download, kita harus memastikan bahwa perangkat kita memang telah mencukupi persyaratan minimum yang dibutuhkan sebagai syarat instalasinya. Nah, berikut terlihat persyaratan yang dibutuhkan, yaitu minimal adalah iCore 2 dengan kapasitas RAM-nya 4 GB dan untuk disk space-nya itu harus kosong sebanyak 1,6 GB. Nah, mungkin itu jika Bapak Ibu telah memastikan bahwa perangkatnya telah memenuhi, maka selanjutnya kita dapat download yaitu dengan mengakses web berikut. Nah, kemudian silahkan klik sign in. Oke, silahkan klik sign in dan Bapak Ibu silahkan lanjutkan prosesnya hingga dia terdownload. Setelah terdownload, silahkan lakukan instalasi seperti biasa. Nah, ketika telah dilakukan instalasi, ketika Bapak Ibu membuka Excel, ketika Bapak Ibu membuka Excel, nah akan muncul tab seperti Refinitiv Icon ini. Otomatis dia akan muncul. Nah, ketika telah muncul, yang pertama kali Bapak Ibu harus lakukan adalah dengan mendownload terlebih dahulu fitur-fitur yang dibutuhkan si Refinitiv ini di Excel. Nah, caranya adalah Bapak Ibu dengan klik add-ons di fitur option-nya. Nanti akan muncul jendela add-ons dan tunggu sampai statusnya itu adalah restart requirement. Artinya di situ ketika dia statusnya telah restart requirement, maka Bapak Ibu add-ons-nya telah terpasang. Langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu harus menambahkan tab yang ini di Excel. Caranya dengan melakukan file, klik option, kemudian silahkan klik add-ins-nya. Di add-ins, silahkan buka yang com add-ins. Oke, di sini akan muncul jendela com add-ins, di mana di sini ada muncul Refinitiv Icon Microsoft Office. Nah, gimana kalau ternyata dalam instalasinya Bapak Ibu tidak menemukan tanda ini? Nah, Bapak Ibu bisa add sendiri dengan cara klik, kemudian klik penyimpanan di C Bapak Ibu. Nah, kemudian pilih yang program file sekali lagi 6. Silahkan cari folder Thomson Reuters. Kemudian diklik dan silahkan Bapak Ibu temukan untuk yang dengan nama icon Office Theme. Nah, ketika telah Bapak Ibu add, dia akan muncul di sini. Silahkan centang dan kemudian klik OK. Nah, mungkin setelah Bapak Ibu klik OK, dia tidak akan muncul sehingga Bapak Ibu masih harus merestart Excel-nya terlebih dahulu. Baik, mungkin untuk tahap instalasi sampai di situ Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan coba untuk menarik datanya Bapak Ibu. Nah, ketika kita akan menarik data, kita itu langkah pertama adalah melakukan login.
lakukan login di tab Refinitiv Icon di bagian option ini kan ada Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu belum login, nantinya akan ada perintah sign in. Silakan Bapak Ibu sign in menggunakan akun yang telah tersedia. Dan untuk Refinitiv selanjutnya, jika telah sign in dengan di sini kita lihat bahwa di sini online, maka kita telah bisa mengakses datanya. Nah, yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus mencari simbol agar kita bisa menarik data. Langkah pertama itu dengan silakan klik tab series request. Silakan klik time series request, kemudian find series. Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya akunnya sedang dipakai. Mohon maaf Bapak Ibu, kita tunggu sebentar, mungkin akunnya sedang dipakai karena akun ini hanya bisa digunakan di waktu yang bersamaan untuk satu perangkat saja, bukan satu perangkat dan untuk satu aplikasi saja. Oleh sebab itu, ketika Bapak Ibu nanti menggunakan akun ini harus bergantian. Oke, Azana, berarti kita sekarang nunggu ini ya, akun yang satunya lagi turn off aplikasinya. Ya, untuk sekarang mungkin sudah bisa dipakai, Bu. Oke. Oke. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, tadi kan kita lihat bahwa ketika kita klik time series request, nah maka akan muncul jendela time series request seperti ini. Nah, terlebih dulu saya akan sedikit menjelaskan apa sih fungsi dari masing-masingnya. Nah, series atau list di sini adalah untuk nama perusahaan yang akan Bapak Ibu inputkan. Nah, namun perlu menjadi catatan, di sini bukan nama atau kode bursa yang akan kita masukkan. Sebenarnya bisa, contohnya ketika kita akan memasukkan kode bursa nanti seharusnya dari sini akan muncul ID atau simbol yang akan digunakan. Namun terlebih dahulu kita coba untuk mengekspor simbol yang kita butuhkan. Nah, ketika kita klik find series, nah di sini akan muncul seluruh list perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek di seluruh dunia. Nah, kemudian di sini kita bisa pilih filter-filter yang mau kita butuhkan. Ini akan diklik equities. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa pilih exchange-nya. Karena di sini saya mau mengambil contoh dengan Indonesia. Bapak Ibu bisa ketikkan Indonesia dan saya juga mau mengambil contoh untuk bursa di Kuala Lumpur. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa pilih apakah yang dicentang tadi mau yang dipilih atau justru yang tidak dipilih. Di sini saya pilih yang only selected. Nah, silakan tunggu. Nah, di sini ditampilkan hasilnya. Hasilnya bahwa di sini adalah list seluruh perusahaannya. List seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek di Kuala Lumpur. Nah, kemudian Bapak dan Ibu juga bisa pilih filternya berdasarkan marketnya, apakah diperdagangkan hanya di Malaysia, Indonesia, atau ada yang di Switzerland. Nah, Bapak Ibu juga bisa pilih filternya, apakah jika penelitian Bapak Ibu ingin yang hanya menggunakan mata uang rupiah atau mata uang ringgit saja yang ingin dipakai, Bapak Ibu bisa klik di sini seperti itu. Kemudian kalau di type ini Bapak Ibu bisa pilih untuk yang jenis yang diperdagangkannya. Nah, untuk activity di sini kita pilih yang aktif. Di sini menunjukkan bahwa nantinya yang hasil yang dimunculkan adalah perusahaan-perusahaan yang masih aktif di bursa.